Yang pertama Rahmat Metuwah bin Jabaridin dari Aceh. Kemudian yang kedua Muhammad Syawaluddin Tama bin Muhammad Yamin dari Jakarta. Kemudian yang ketiga Muhammad Idharul Hasan bin Al-Amin Buton. Muhammad Iqbal bin Sarman Polewali Mandar. Ahmad Harfi Ahsani dari Temboro. Kemudian yang keenam Abdullah dari Sulawesi Selatan. Yang ketujuh Rama Harmuzi Ahmad bin Iwan Karmawan dari Sidoarjo. Muhammad Fadil Ganal bin Didit Ponorogo. Muhammad Sultan bin Rahmat dari Magetan, serta Zaidul Khair dari Pacitan. Alhamdulillah, ini semoga menjadi pemacu dan penyemangat bagi kita bersama. Yang sudah berprestasi semoga tambah berprestasi. Kemudian yang lain-lainnya juga semoga semakin berprestasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita tiba saatnya akan kita dengarkan dan ikuti bersama nasihat serta mau'idhah hasanah dari guru kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Romo Ki Haji Ubaidillah Ahrar hafizahullah. Maka kita tawajuhkan hati dan pikir kita, semoga Allah beri taufik untuk kemudian memahami dan mengamalkan. Yang di belakang silakan duduk kembali, tawajuh kembali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إنما نرث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، أو كما جاء في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال علي رضي الله عنه: طالب العلم يشيعه 70,000 من مقرب السماء. وروى أبو نعيم الأسبهاني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa dima'us syuhada fayarjahu midadul ulama'i ala dima'is syuhada atau kama jaa fil hadis. Hadirin hadirat yang kami muliakan, para wali murid, para santri, dan semua hadirin, semoga semuanya diridhai oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, diberi anak-anak yang soleh solehah oleh Allah, dibayar hutang-hutangnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, jadi orang-orang yang husnul khatimah, meridhakan Allah, menggembirakan Rasulullah. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Orang beriman ini begitu mulia, sangat mulia. Selemah-lemahnya orang yang beriman, kalau hadir di majelis-majelis bayan selalu ngantuk duluan. Selemah-lemahnya orang yang beriman, asalkan dia wafat dalam keadaan beriman, nanti di akhirat sana Allah akan beri dia surga yang luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Ini luasnya, belum harganya. Lanasifu mura'atin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita di surga lebih mahal melebihi dunia dengan segala isinya. Yang dikerudungi mestinya lebih mahal lagi mestinya. Andaikan wanita surga meludah di lautan dunia, tentulah lautan dunia berubah dari asin menjadi lebih manis melebihi madu. Kalau yang diludah itu antum kira-kira bagaimana? Masya Allah. Ini orang beriman yang selemah-lemah imannya itu manfaatnya begitu. Karena dengan sebab imannya, hakikatnya dia ini telah berbuat kebaikan kepada seluruh orang seluruh dunia. Andaikan di dunia ini tidak ada orang beriman kecuali satu saja, dan yang satu itu paling lemahnya orang yang lemah imannya, maka dunia akan gagal terjadi hari kiamat. Maknanya dengan barokahnya iman yang terlemah tadi, seluruh dunia mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Masya Allah. Kita nanti di surga punya tetangga-tetangga. Kita nanti di surga punya tetangga-tetangga. Minimal kerajaannya 10 kali lipat dunia, itu yang paling kecil. Bagaimana kalau tetangga-tetangga kita itu anak cucu kita? Senang nggak kira-kira? Maka di antara arahan agama, kalau kita ini mampu, buat anak sebanyak mungkin. Kenapa? Nanti kalau sama-sama imannya, dan biasanya rahmatnya Allah, orang iman akan punya anak beriman, akan punya cucu beriman. Nanti kalau tetangga-tetangga itu satu kerabat, alangkah senangnya. Apalagi kalau orang imannya tadi soleh. Apalagi kalau orang imannya tadi thalibul ilm. Apalagi kalau orang imannya tadi hafid Al-Quran. Apalagi kalau orang imannya tadi orang yang alim. Tidurnya orang yang alim, sabda Nabi, lebih baik dari ibadahnya orang yang ibadah yang tidak alim. Masya Allah. Orang yang alim satu, nanti pada hari kiamat, orang-orang sudah pada masuk surga, dia ditahan oleh malaikat penjaga pintu surga. Kamu dulu di dunia kan sering ngajak-ngajak orang kepada kebaikan. Kamu nggak boleh masuk surga dulu sebelum ngajak orang yang kamu mau tanpa batas untuk diajak bareng-bareng masuk surga asalkan beriman. Masya Allah. Pokoknya ngirim anak ke pondok itu nggak rugi pokoknya. Jual sawah, jual apa lagi? Jual sawah, jual kerbau, jual sapi, jual ayam, jual mentok, nggak rugi. Orang itu kalau amal agama, para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, itu pasti untungnya. Umpama di dunia melarat, di akhirat pasti kaya.
Tapi kalau orang itu hanya dunia, nggak ada agamanya, begitu dia meninggal dunia, semua dunia dia tinggal, di akhirat celaka. Tapi kalau orang amal agama itu nggak ada, rugi itu nggak ada. Di dunia diridhoi Allah itulah keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau miskin malah nggak repot-repot megang kalkulator untuk menghitung kekayaannya. Begitu mati lebih cepat melebihi orang kaya 500 tahun minimalnya. Apalagi kalau dia alim, lebih cepat lagi, lebih tinggi lagi derajatnya. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kurang lebihnya, aku ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Innama bu'itsu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Kita sebagai orang pesantren seharusnya meyakini, bukan hanya husnudzon, meyakini sumber dari segala sumber kebaikan adalah ilmu. Dari ilmu kita tahu iman, dari ilmu kita tahu dakwah, dari ilmu kita tahu ahkam, dari ilmu kita tahu masail. Maka pertama kali sebelum ada pelajaran apapun, Allah ajari Nabi Adam ilmu. Sebelum ada apapun perubahan di umat akhir zaman, pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ajari Nabi kita Sayyidul Anbiya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya penting, tapi yang terpenting adalah ilmu. Karena semua yang penting itu tanpa ilmu nggak kebayang cara ngerjakannya bagaimana. Orang bisa berjuang kalau punya bahan walaupun satu untuk diperjuangkan, harus ada bahannya dulu. Kalau nggak ada bahannya nggak bisa. Maka Nabi kita mewajibkan umatnya untuk memperjuangkan agama, tapi harus ada bahannya dulu, walaupun satu tapi harus ada bahannya. Itulah namanya ilmu. Ballighu anni walau ayatan. Maka tanpa ilmu nggak kebayang kebaikan apapun untuk dibayangkan, apalagi untuk dikerjakan. Saya takut Pak kalau jadi ulama su. Kalau ulama aja ada yang su, apalagi nggak belajar sama sekali. Su boleh awal. Gimana itu kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Ini kan majelisnya majelis ilmu, maka kita ini harus semangat jadi orang yang belajar agama. Maka ada seorang santri ngontak ngantuk di kelas. Datang pada kiainya, Pak Yaiku, saya ini sebetulnya pengen ngaji sungguh-sungguh, tapi khawatir ilmu saya nggak manfaat. Maka Pak Yainya bilang, ini bukan untuk dalil ya, ini untuk nyemangati. Nggak ada ilmu nggak manfaat itu nggak ada. Ilmu itu semuanya manfaat. Asalkan memahaminya benar. Kok bisa? Iya, ilmu itu semuanya manfaat. Karena pengetahuan itu sendiri adalah bagian dari manfaatnya ilmu, walaupun kita belum mengerjakannya. Itu sudah bagian dari mengerjakan ilmu, yaitu pemahaman yang benar mengenai agama. Ada dua orang sama-sama ngerokoknya. Ini cerita. Satunya pernah belajar sedikit-dikit rokok itu bahaya, begini. Satunya nggak pernah belajar, dianggap ngerokok itu manfaat. Beda enggak? Ya beda. Walaupun sama-sama ngerokoknya, satunya ngerokok dengan salah, satunya ngerokok dengan begitu bangga. Beda. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam syarah Bidayatul Hidayah, beliau menerangkan, ada seorang sukanya ibadah tapi nggak mau ngaji. Ada orang selesai ngaji tapi sukanya mabuk-mabukan. Bukan sekedar nggak ngamalkan ngajinya, sukanya mabuk-mabukan. Ini bagus mana? Ya dua-duanya nggak bagus, jelas. Dua-duanya nggak bagus. Bukan untuk kita tiru. Tetapi umpama ditimbang ketidakbagusannya, bagus mana? Sama-sama jeleknya, tapi tak tahu satunya pernah ngaji, satunya nggak pernah sama sekali. Maka akhirnya ulama tadi buat tim, bagus mana sekarang? Orang yang bawa nur ilmu dengan yang sama sekali nggak punya nur ilmu. Maka orang ahli ibadah itu kalau malam nggak pernah tidur, ibadah terus.
Di gelap-gelap, sukanya gelap-gelap, ibadah biar tambah ikhlas. Nah, padahal ikhlas itu tempatnya bukan di kegelapan. Tempatnya kan di hati kita. Nah, orang itu di ruangan yang nggak ada orang sama sekali, tetapi kalau dia karena Allah, ya ikhlas. Kalau nggak karena Allah, ya tetap nggak ikhlas walaupun nggak ada teman-temannya. Nah, karena kalau orang itu sudah ikhlas, banyak orang nggak banyak orang itu nggak masalah. Yang penting Allah ridho. Orang itu nggak pertimbangan. Maka akhirnya di tengah gelap gulita, tim tadi membawa lampu dengan bawa kayu yang panjang itu dimasukkan ke ruangannya orang yang ahli ibadah tapi nggak mau ngaji. Maka salah satu dari tim ngomong sambil masukkan, ada yang ngomong, bagian ngomong. Maka orang yang sedang ibadah tadi melihat, apa ini kok terang-terang di ruangan saya yang gelap ini. Maka salah satu tim bilang, aku adalah Tuhanmu. Maka orang yang sedang ibadah tadi percaya, ya Tuhanku, saya sudah lama nunggu biar bisa ketemu antum nih, alhamdulillah sekarang bisa ketemu ini. Hambaku, sudah lama aku melihat kamu begitu rajinnya beribadah kepada aku. Mulai saat ini kamu tak izinkan untuk tidak ibadah seumur hidupmu. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Nggak pernah ngaji, dianggap Tuhan itu bisa dibayangkan, bisa seperti makhluk begitu. Nggak pernah ngaji ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Selama masih bisa dibayangkan, dihayalkan, dipikirkan mengenai Allah bukan begitu itu. Mengenai Dzatullah Allah bukan begitu itu. Maka satunya, ternyata bahaya ya. Orang tuh walaupun sepertinya soleh nggak mau ngaji, bahaya. Ternyata kesolehannya itu tipuan aja. Karena itu hanya basa-basi yang tidak ada pakemnya, nggak ada pegangannya. Maka akhirnya datang lagi kepada orang alim yang malam-malam gelap gulita sedang mabuk. Ceritanya dipolkan sekalian aja, gasnya pol. Maka orang alim tengah-tengah mabuk sempoyongan, mungkin nggak seperti jurus kungfu mabuk. Maka ada lampu dimasukkan ke ruangannya. Aku adalah Tuhanmu. Langsung orang alim tadi tengah-tengah sempoyongan, kurang ajar, sopo ini. Langsung bawa pedangnya. Siapa yang buat onar ini? Masa Tuhan terang-terang begini? Sopo sing nggak acara lagi? Tak sembelih semua, lari semua tim itu. Jadi ilmu itu begitu itu, Masya Allah. Apalagi kalau diamalkan dengan sempurna, maka tentu saja kemanfaatannya lebih sempurna. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan ilmu yang pasti benar, yaitu ilmu Islam. Siapa yang mau praktekannya pasti diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam, pasti untung, nggak ada ruginya, pasti surganya, nggak ada nerakanya. Tambah sempurna keuntungannya, kesuksesannya, kebahagiaannya, ketinggian derajatnya, dan seterusnya. Kalau laki-laki tambah banyak bidadarinya, kalau perempuan tambah cantik dan tambah banyak bidadari yang akan berkhidmat kepadanya. Katanya orang-orang yang ahli wanita, wanita itu kelemahannya di kupingnya, paling suka mendapatkan rayuan gombal, walaupun dia tahu bahwa itu gombal, tidak asli, tapi dia tetap senang mendengarkannya. Maka nanti Allah lebih tahu seleranya wanita. Nanti di sana, di surga sana, wanita-wanita akan dipanggil, kamu lebih cantik melebihi seluruh bidadari yang ada. Maka wanita seneng. Karena wanita di surga itu juga meneruskan wanita di dunia ini. Sukanya buat kontes kecantikan, yang siapa yang jadi ratu kecantikan kecamatannya, ya, kabupatennya, negerinya, seluruh dunia. Ini ratu kecantikan dunia. Nah, ini akhirat sana Allah Maha tahu. Semuanya akan dijadikan ratu kecantikan melebihi para bidadari-bidadari sekeliling. Padahal bidadari sudah cantiknya pol loh. Diberi pakaian minimal 70 lapis, kecantikannya tetap terlihat dari balik pakaian yang 70 lapis. Kalau wanita di dunia sebelum jadi ratu di surga, kalau pakai baju kadang-kadang cantik, begitu dibuka gudiknya kelihatan. Kadang-kadang gitu itu, Masya Allah.
La ilaha illallah. Kadang-kadang tadi ceritanya saya mana tadi? Masya Allah. Maka hadirin wal hadirat yang kami muliakan, wali muridnya, santri-santrinya, hadirin hadirat semuanya, di bulan Syawal yang mulia ini ada cerita yang semestinya jadi pelajaran untuk semuanya. Bagaimana untungnya orang itu mendapatkan agama Islam, aturan pasti yang telah dipraktekkan oleh awalnya umat ini. Mereka telah mendapatkan kesuksesan yang tidak pernah mereka bisa raih kecuali dengan Islam. Di waktu itu ada 3 kerajaan besar, Persia, Romawi, Ethiopia, punya aturan-aturan. Tapi aturan-aturannya adalah aturan-aturan yang tidak ada yang menjamin di dalamnya ada kesuksesan. Orang zaman itu diantara yang mereka takuti adalah bulan Syawal ini. Katanya ini bulan sial. Acara nikahan dihentikan dulu, acara safar dihentikan dulu, bisnis dihentikan dulu. Karena ini adalah bulan sial. Seperti sebagian orang di negeri kita, di Jawa. Kalau pas bulan Suro, mereka menunda acaranya. Karena ini lagi Nyai Roro Kidul buat acara. Nanti kalau kita buat acara Nyai Roro Kidul, nanti jadi dia akan mengganggu kita, jadi berantakan nanti urusan kita. Padahal bulan Muharram kan bulan sekian banyak pertolongan Allah telah diturunkan pada bulan Muharram. Nikah waktu bulan Muharram itu malah jos. Melebihi bulan-bulan yang lain, mestinya begitu itu. Takut semua itu piye itu. Maka Nabi kita mengadakan walimah dengan istri tercinta beliau pada bulan Syawal. Pak, apa enggak keliru Pak? Kok istri tercinta? Istri tercintanya Nabi kan Sayyidah Khadijah. Oh, bukan begitu. Yang keliru yang tanya ini. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya atau tafdil itu harus ada bandingannya. Nabi kita ketika istri beliau Sayyidah Khadijah, maksimalnya gelarnya Sayyidah Khadijah adalah istri tercinta, istri setia, istri pertama, istri yang dapat salam dari Allah langsung, istri yang korban habis-habisan untuk perjuangan suaminya. Tapi kalau tercinta belum ada saingannya, bagaimana Kalau tercinta itu Sayyidah Aisyah. Maka pertanyaan kepada Nabi, siapa istrimu yang tercinta? Adalah selepas Sayyidah Aisyah ada. Ketika Sayyidah Khadijah ada, nggak ditanya begitu itu Rasulullah, karena belum ada bandingannya. Ini hafalannya pancar mana? Pancar ini. Ini ganteng mana? Ganteng ini. Terganteng di bawahnya lagi. Bisa dipahami? Di bulan Syawal yang mana dari pernikahan itu terjadi barokah yang enggak putus-putus sampai sekarang. Dalam kitab Al-Manhal Al-Latif dinukilkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dinukilkan para ulama mengatakan, andaikan ilmunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditimbang dengan seluruh ilmunya istrinya Nabi, ditambah lagi seluruh ilmunya seluruh wanita sahabiyah, tentulah ilmunya Sayyidah Aisyah mengungguli semua ilmunya wanita muslim. Tidak kurang dari 1/4 hukum agama dinukilkan dari riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu-satunya umat Muhammad, bukan satu-satunya wanita, satu-satunya umat Muhammad yang dibela oleh Allah dengan 10 ayat berturut-turut tanpa putus. Ini khusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di wanita itu pernah hebat. Bahkan di saf awal perjuangan agama selalu saja wanita ikut andil. Maka tidak benar katanya sebagian orang yang merendahkan derajat wanita. Wanita itu walaupun suruh ngaji, suruh belajar tinggi-tinggi, paling ujung-ujungnya nanti 3M. 3M ini apa toh? Masak, macak, manak. Ya beda. Wanita ngerti agama beda. Masaknya dengan zikrullah. Akhirnya suaminya lepas masak itu langsung pengen keluar 4 bulan. Akhirnya nggak pernah pulang. Masya Allah. Masaknya zikir, cari yang halal.
Kalau nyembelih juga tahu cara nyembelihnya yang bagaimana, masya Allah. Ya melahirkan juga, dia melahirkan pejuang agama. Nah, sebagaimana ceritanya ibunya si Abdul Qadir, begitu rela suaminya menghabiskan waktunya untuk berjuang, saking banyaknya berjuangnya, ayahnya si Abdul Qadir sampai namanya itu hampir hilang. Siapa aslinya namanya? Yang kondang namanya Jang Kidus. Orang yang begitu cintanya pada perjuangan sampai akhirnya wafat dalam medan perjuangan di Armenia. Sedang si Abdul Qadir masih dikandung oleh ibunya. Akhirnya keluar anak, masih bayi sudah puasa Ramadan. Nah, ayahnya hebat, ibunya hebat, anaknya kecil sudah soleh. Maka ngaji ini harus ada kerjasama antara ayah, ibu, dan anak. Karena anak itu adalah hasil kerjasamanya ibu. Tapi anaknya sendiri nggak boleh tergantung pada makhluk. Para sahabat dulu rata-rata ayahnya dan ibunya non-muslim, kafirun ahlun nar. Rata-rata. Maka kalau kita belajar ilmu agama, jarang sekali sahabat yang disebutkan radhiyallahu anhuma, jarang sekali. Berarti ayahnya itu belum sahabat, wafat dalam keadaan jahiliyah. Hanya beberapa gelintir aja. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang lainnya, ya dia mandiri dengan namanya, ayahnya belum radhiyallahu anhu. Dia tidak boleh, ayah saya nakal, saya nggak ikut nakal, namanya bukan anak berbakti toh Pak. Ibu saya di rumah main HP-an terus, kalau saya nggak pakai HP namanya nggak berbakti pada ibu, padahal surga di bawah telapak kaki ibu. Repot, ini alasannya orang mau males, repot aja. Pak, ayahnya tirakat, ibunya tirakat, anaknya tirakat juga, kerjasama. Jadi kalau ayah ibunya belum siap itu, anaknya jangan tergantung pada makhluk. Kalau ayahnya masih ada, kan banyak juga yang mu'alaf di sini ini, masya Allah. Kalau ayahnya masih ada, doakan dapat hidayah. Ibunya masih ada, dapat hidayah. Insya Allah. Nah, akhirnya beliau meriwayatkan kepada umat kurang lebihnya 2.210 hadis. Masya Allah, luar biasa. Pernikahan yang jadi nostalgia. Sampai Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau berfatwa, di antara sunnahnya nikah, kalau mau nikah, supaya nikah bulan Syawal, biar ingat walimahnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah yang begitu. Apa wanita kalau belajar agama nggak macak juga, tapi dandannya pada suaminya. Tapi kalau nggak belajar agama, di rumah berlepotan, bau asem, bau bawang, bau berambang. Begitu keluar rumah mau ngadiri pengantin, dandanannya melebihi pengantinnya. Jadi suaminya itu yang di luar rumah, yang di dalam rumah saja nih. La ilaha illallah. Bahkan menurut sebagian ulama selepas diteliti, ini laki-laki yang sudah biasa ditarget. Quran itu nasihat untuk laki-laki dan wanita. Kalau nasihat untuk laki-laki secara umum wanita mesti masuk. Tetapi kalau wanita biasanya untuk wanita saja. Yang untuk wanita saja di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 550 ayat. Berarti wanita itu penting untuk belajar agama, untuk ngerti agama, biar ngerti nasihat-nasihat Quran untuk wanita. Laki-lakinya sudah lebih banyak lagi dinasihati. Pertama kali kita baca Al-Quran, namanya apa? Ummul Quran, nggak ada. Abul Quran nggak ada. Surat Fatihah itu namanya Ummul Quran. Coba kamu cari 114 surat yang namanya surat Abu Quran, nggak ada. Yang ada Ummul Quran. Kemudian yang kedua apa? Al-Baqarah. Surat menerangkan sapi betina. Kenapa nggak sapi jantan ya? Yang jadi solusi permasalahan pembunuhan di Bani Israel itu sapi betina itu. Yang surat Al-Baqarah ini Masya Allah begitu dibaca di sebuah rumah, minimal setan nggak bisa masuk 3 hari. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Masya Allah. Kemudian Ali Imran, kita masuk surat Ali Imran. Di surat Ali Imran itu diceritakan keluarga Imran, dan diceritakan istrinya Imran dan Maryam, wanita lagi diceritakan. Kemudian lepas itu surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Masya Allah. Kenapa kok nisa terus ini? Ya karena istrinya 4 ya biar seneng ini. Katanya kalau pengen jadi umat terpilih adalah laki-laki yang paling banyak kebaikannya pada istrinya.
khiyarukum fi ahli. Kalau orang itu pengen tahu kamu itu baik apa tidak, bagaimana hubungannya dengan istrinya. Kalau baik ya berarti laki-laki baik, kalau enggak ya belum. La ilaha illallah. Kemudian di sana di juz 28 ada surat Al-Mujadilah, surat cerita mengenai seorang wanita yang telah diterima curhatnya oleh Allah. Al-Mujadilah sampai menjadi nama surat khusus. Masya Allah. Maka kita di Al-Fatah ini ada program-program pelajaran yang laki dan wanitanya pelajarannya mirip-mirip aja, 11-12. Dan banyak wanita-wanita yang kepandiannya melebihi santri-santri putra. Dan itu sudah mulai zaman Rasulullah memang begitu itu. Maka jangan terus sok laki-laki harus mesti saya ini harus lebih pintar. Ya kalau kenyataannya begitu bolehlah, kalau enggak. Dan tidak ada seorang pun dari madzhabul arba'ah kecuali mesti punya guru wanita. Enggak imam Nu'mannya Imam Abu Hanifah, atau Imam Maliknya, atau Imam Ahmadnya, atau Imam Syafi'inya, semuanya punya guru wanita. Masa Pak? Iya, semuanya punya riwayat dari Sayyidah Aisyah. Berarti kan wanita. Dari Ummu Salamah mesti gitu kan. Termasuk kalian tuh semua, sebagian gurunya juga wanita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya guru namanya Sayyidah Nafisah, wanita, Syekhah Sayyidah Nafisah. Maka Islam telah membawa kepastian. Versi Romawi Ethiopia tidak membawa kepastian. Begitu orang Islam pegang dengan Islamnya, versi Romawi yang tidak ada kepastian tadi tunduk takluk di bawah telapaknya umat Islam. Maka umat Islam sekarang kok tergiur dengan aturan-aturan nggak pasti. Itu namanya dari nyata menjadi mimpi, dari kejayaan menuju kehancuran. Kejayaannya umat Islam karena megang aturan yang pasti yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan aturan yang dibawa ini para hadirin, banyak yang mengklaim kami yang paling ikut, kami yang paling ikut, semuanya ngaku Islam. Nabi mengatakan urusan ini umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya nggak selamat masuk surga, semuanya masuk neraka, resiko masuk neraka, kecuali satu golongan saja, yaitu yang ikut saya melalui sahabat saya yang biasa kita dengar dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka yang dipastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Para ulama telah sepakat kalau orang itu ikut salah satu madzhabul arba'ah, pasti dia dalam urusan ahkam tidak keluar dari yang telah dinukilkan sahabat dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dia ikut antara Asy'ari atau Maturidi, dia tidak keluar dari akidah yang telah dinukilkan para sahabat dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita pelajari di madrasah kita ini. Harapannya kita ini punya silsilah al-mutasalsilah, al-muttasilah min syekhina ila syekhina 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 sampai ila sahabah, sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tinggal meneruskan kesolehan beliau-beliaunya, tinggal keberkahan beliau-beliaunya, kemanfaatan dari beliau-beliaunya, dan nusratullah yang pernah datang kepada beliau-beliaunya. Soal kita semuanya niat? Insyaallah. Tadi sudah diterangkan banyak nasihat dari Pak Yai Fatah, pentingnya kesolehan, pentingnya ngamalkan ilmu. Lah itu bagaimana caranya? Jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah beneran, ikuti arahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut Nabi melalui para sahabat, melalui madzhabul arba'ah, melalui Imam Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pasti dan pasti kita akan jadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti surganya, pasti untungnya. Kalau di dunia melarat, di surga pasti kaya. Kalau di dunia kaya, tinggal teruskan kekayaannya. Kalau di dunia nggak laku nikah, di sana nanti minimal 72 bidadari sudah menunggu, yang jelek-jeleknya nggak laku-laku. Kalau sudah laku bahkan istrinya 4, di sana malah tambah lagi 4.000. 4.000 kurang 4 juta. La ilaha illallah. Maka kita ini harus mantep, belajar agama mantep. Dulu ayah kami itu rahimahullah, saya masih ingat-ingat saja. Saya ini ngamalkan Islam tuh mantep kok. Semua amalan saya itu benar, akidah saya benar. Orang nggak cocok dengan saya, yang nggak benar dia, bukan saya. Jadi orang itu harus berani begitu itu.
Salahnya apa? Kalau saya salah berarti guru saya salah, berarti gurunya saya salah, sampai akhirnya para sahabat jadi salah. Maka ngaji jangan ngantuk, biar mantep pelajarannya, pemahamannya benar, madhab syafi'inya benar, madhab asyarinya benar, akhirnya benar Islamnya. Kalau Islamnya benar, orang nggak cocok dengan kita, sebetulnya dia nggak benar. Gimana? Insyaallah? Insyaallah. Maka kita berharap biar semuanya ada kerjasama, kita berharap santri tawajuh sampai selesai, wali muridnya mengirim doa setiap hari, karena bagaimanapun santri ini adalah keluarnya dari wali muridnya. Apa amalan yang dibuat wali muridnya, sedikit atau banyak mempengaruhi juga. Kirim harta yang paling bersih yang kita punya untuk anak-anak kita, biar anak kita hatinya terang benderang, akhirnya menerima pelajaran dengan semangat. Santri-santrinya juga doakan orang tuanya. Kalau thalabul ilm itu benar-benar sesuai dengan prosedurnya, pasti orang tuanya akan dapat nusratullah dengan sebab belajar kita. Kok orang tua selepas ngirim kita tambah mudah urusannya, tambah mudah rizkinya, tambah mudah macam-macam hajatnya, ini tanda belajar kita di pondok itu benar. Tetapi kalau tambah susah, kita harus banyak istighfar. Wong Nabi telah menjanjikan kepada sahabat yang mau minta saudaranya pulang nggak usah ngaji pada Nabi, la'allaka turzaku bihi, kamu dapat rezeki dari kerjasamu sebab saudara kamu yang masih ngaji pada saya itu. Maka wali murid yang sudah anaknya di pondok, weselnya jangan terlambat. Kalau perlu diberi banyak, tapi untuk beli kitab. Karena santri di pondok itu yang baik, kalau terlalu banyak ini banyak makan ngantuk terus. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kenyang itu minimal 9 madharatnya, diantaranya ngantuan dan kecerdasannya menjadi berkurang. Terus nafsunya menjadi jalan, akhirnya nggak jadi pengen ngaji, pengen nikah akhirnya. Itu tadi seperti kata Pak Yepatah, nikah itu mubah, kenapa kok kita semangat kalau urusan nikah? Tapi urusan yang sunnah-sunnah atau bahkan fardu kok agak malas. Ini berarti Abdul Hawa, hambanya hawa nafsu. Abdul Izar, hambanya sarung. Alhamdulillah. Maka ini sekelumit pengumuman dan sedikit hadiah untuk teman-teman yang di Al-Fatah berprestasi. Semuanya yang ngaji itu sudah berprestasi. Bahkan mungkin yang nggak disebutkan di sini lebih berprestasi di sisi Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Ini urusannya Ustadz yang mengkaji hasil nilai-nilai mereka ketika mereka ujian di Al-Fatah. Karena ada orang itu sepertinya nggak patah digubris orang, nggak patah dikenal orang, ngelamar mertua juga nggak pada mau, tapi di langit sana ternyata derajatnya tinggi. Itu urusan dia dengan Allah. Nah, urusan saya ini sekarang yang ada data punya prestasi ini, dengan berharap semua santri Al-Fatah, bahkan walinya, bahkan segala semua umat Islam di Indonesia ini dan seluruh dunia adalah orang-orang yang dipilih Allah dan tambah meningkat prestasinya. Karena iman itu sendiri sudah bagian dari prestasi yang luar biasa. Kita berharap semua ngajinya selesai, karena orang itu kalau nggak selesai nanti jadi susah dimanfaatkan. Seperti nasi kalau dimasak, tengah-tengah masak kompornya mati, dibuang sayang, dimakan sakit perut. Begitu juga kalau orang itu nggak selesai, nanti kalau kita nikah cerita pada istri kita tuh malu. Kamu dulu di Al-Fatah berapa tahun? Malu. Mau nargib anak kita juga kita malu. Dulu ayah kamu di Al-Fatah alumni 2 bulan. Ini ada calon mertua tanya pada kita, alumni mana? Alumni 1/4 Al-Fatah. Sampai urusan dunia begitu juga nggak selesai, itu jadi nggak bagus. Rata-rata sekarang S1, S2, S3. Kalau kita urusan dunia nggak selesai, ditanya waktu masuk kantor ngelamar kerja, kamu tamatan apa? Saya S1/2 Pak. S1 separuh, nggak bagus. Masya Allah. La ilaha illallah. Dan di antara yang kita tekankan di pondok kita adalah hafalan. Saya punya teman dan teman ini Pak Luai juga kenal. Teman lumayan akrab, tapi mungkin nggak biasa menghafal. Maka suatu hari di masjid dia imamnya sedang nggak ada, akhirnya dia terpaksa ngimami. S3 apa? S3 urusan agama, apa jenisnya? Dokter. Dokter.
ngimami surat Ikhlas nggak hafal. Nah, selepas Fatihah, Qul huwallah, terus-terusan itu ya, Qul huwallah, muter, Qul huwallah. Itu beneran. Memang otaknya tidak untuk menghafal sama sekali. Jadi organ untuk menghafalnya itu pensiun mulai bayi sampai dia jadi S3. Masya Allah. Memahami dok. Masya Allah. Maka ini kita akan membaca sebagian teman-teman yang berprestasi urusan hafalan dan urusan-urusan yang lain. Nama Muhammad Ramadan bin Hamsari dari Palembang, Halaqah Khidmat. Hafal Mukhtasar Bukhari 2200-an hadis. Jadi Bukhari itu isinya kurang lebih 4000-an hadis. Terus itu dengan yang diulang, tanpa diulang kurang lebihnya 2200. Itu pun masih ada pengulangan lagi. Kelas 5. Nah, kelasnya kelas 5, waktu bacanya 27 jam. Nilai lumayan lancar. Ini bagian perkhidmatan unta. Masya Allah. Tahun kemarin sudah hafal Bulughul Maram, dan dia juga hafal Quran Kubro. Al-Imam Ahmad rahimahullah berangkat ngaji dengan teman beliau Ishaq bin Rahweh. Masya Allah. Langsung. Maka Ishaq bin Rahweh itu anaknya orang kaya, ngaji. Imam Ahmad orang miskin. Kalau mau ngaji kerja dulu. Akhirnya dua-duanya jadi ulama besar. Tapi kalau ditimbang ilmunya Imam Ahmad dengan ilmunya Ishaq bin Rahweh, itu ilmunya Ishaq bin Rahweh nggak ada seperempatnya ilmunya Imam Ahmad. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Dan menghafal Al-Quran 30 juz hanya dengan sekali dengar Imam Ahmad. Nggak seperti kita 3 tahun, 4 tahun, enggak. Sekali dengar. Masya Allah. Nah kalau begitu anaknya orang kaya nggak bisa berprestasi. Tidak begitu. Siapa yang bilang begitu? Imam Bukhari anaknya orang kaya, jadi paling berprestasi. Hafalan kitab Bulughul Maram, Nur Rahman Hidayah bin Ahmad Tasikmalaya, Halaqah Utara, kelas 8. Waktu baca 1 hari 6 jam, nilai lancar. Ada? Maju. Ini apa? Ini kitab rujukan hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i. Allah, kurang lebih berapa hadis? 1200-an ya? 1200-an hadis ya. Monggo. Kemudian yang kedua, Muhammad Aslam bin Safaruddin dari Kendari Utara, kelas 8. Waktu baca 1 hari 15 jam. Kalau tadi 1 hari 6 jam, ini 1 hari tambah 15 jam. Lancar. Ya, langsung. Ya. Muhammad Lutfi Al-Bukhari bin Abdurrahim dari Pusat, 12,5 jam, lancar. Ya. Maksudnya 1 hari 6 jam itu hanya 6 jam. Sabah 6 jam ya. Muhammad Lutfi Al-Bukhari bin Abdurrahim Medan, 12,5 jam, lancar. Muhammad Ja'far bin Isnain Abdullah Jambi, Halaqah Pusat, kelas 6, 17 jam, biasa. Lumayan. Karena hafal hadis itu sudah nggak biasa juga, insyaallah. Tahasus minhajut talibin. Ketika Kiai Uzairon rahimahullah beliau belajar di Mesir, beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membagi minhaj. Bilang pada Kiai Uzairon, ini kitab minhaj kamu ajarkan di pondok kamu. Jadi tahasus minhaj di Al-Fatah itu secara ruhani yang nyuruh Rasulullah langsung. Makanya diusahakan yang tahasus jangan cepat-cepat pengen nikah, kalau bisa minhaj itu loh, kalau lulus anunya ya. Ini tahasus minhaj yang terbaik Rahmat Metuah bin
Jabaruddin dari Aceh. Nah. Orang Aceh, monggo, insyaallah. Nah. Sing iki Aceh ya. Langsung naik aja sini. Nah, naik. Yang Medan tadi ini ya, ini Aceh ya, insyaallah. Alhamdulillah, sekarang tahassus ulumul hadis, masya Allah. Ini 2 tahun juga ini, masya Allah. Yang terbaik Izharul Hasan bin Udayana, Surabaya Halaqah Utara, masya Allah. Silakan. Ada? Belakang, ya? Itu. Ya, biasa ya. Terus kemudian tahassus ulumul Quran, Muhammad Raihan Rasidin bin Rasidin Junaid, alamat Sorowako. Benar bacanya itu, Sorowako, Halaqah Pusat. Saya pernah ke masjid Sorowako sana dengan Kiai Zairon berapa puluh tahun yang lalu, insyaallah. Tahassus Umdah Salik, nama Rasyid Ahmad bin Buntoro dari Kaltim, Halaqah Utara. Apa prestasinya? Yeah. Yang dengar namanya langsung maju. Tahassus tajwid, untuk membenarkan tajwid. Ada ulama melihat jin, maka dia baca ayat kursi, jinnya malah tertawa. Maka ulama tadi bilang pada dirinya, agama tidak akan salah, yang salah mesti saya ini. Akhirnya dia renung-renung, oh iya saya bacanya kurang tajwid ya. Akhirnya beliau baca dengan tajwid, langsung demitnya hangus. Jangan-jangan kita ini baca ayat kursi kurang makbul karena bacanya hebas tiba-tiba selesai. Maka penting ikut tahassus tajwid. Biar mandi, biar makbul. Nanti malaikatnya nyatet jadi ini basa apa tadi catet iki ngene. Tahassus tajwid pertama Fikri Hidayatullah bin Firdaus Riau, Haris Sudirman bin Idham Lombok, Ubaidillah Akhror bin Mursidan Bluro, nerok-nerok nih ya. Muhammad Rizki bin Taifuri Kaltim, Muhammad Hamka Heri Rifaldi bin Abdul Munir Merauke. Nah, silahkan yang telah disebutkan. Nah, silakan. Ini di pondok kita ada tahassus fikih yang dianggap sudah layak mengajar dan lain sebagainya. Di antaranya yang dianggap layak adalah yang telah bisa menjawab dan menyusun masalah-masalah fikih dalam mazhab Syafi'i, minimalnya targetnya 500 tanya jawab dengan rujukannya. Maka alhamdulillah tahun ini ada beberapa teman kita yang telah menyelesaikan itu. Pertama, Ahmad Sayrofi bin Haji Tayudin, Tangerang. Kelasnya kelas alumni. Ini sudah selesai sekian tahun yang lalu, nggak apa-apa. Ini masih kita anggap ini berarti ada peningkatan lagi. Ya, silakan. 2, Fadhail Maha. Oh, ini Pak Maha. Mem Fadhail Maha bin Sabilar Rosyad Maha, Medan, kelas alumni Pondok Utara. Ini Pak Maha Medan. Ya. Kopi Sidikalang. 3, Muhammad Tahirin bin Suparman Indramayu, Daurah 2. Masya Allah, baru Daurah 2. Pusat. Apa tahassus 2? Daurah 2. Tahassus 2, ya, keliru nih saya. Su'uda bin Isa, Kamboja, tahassus 2, pusat. Kamboja, Masya Allah. Tempatnya Sunan Ampel. Kita pernah ngirim rombongan ke Kamboja, ada daerah namanya Ampel di sana. Ternyata itu yang jadi namanya Ampel Surabaya itu, Ampel. Di sana namanya Ampel, sampai Jawa Ampel. Hafalan Al-Quran Kubro tanpa salah. Pertama, M. Tariq Al-Khailani Amri bin Fudel Amri, Riau.
Naufal Al-Bashir bin Busri Bangka, Abdul Muhsin bin Muhammad Muhsin Abidin Masamba. 6. Muhammad Fadil Ghifari bin Bismi Khairi Aceh Besar. Rizki Akbar bin Mungzir Aceh Besar. Muhammad Syafi'i bin Zainal Arifin Medan. Zulkifli bin Ardianto Morowali. Nur Majid Hidayat bin Ahmad Hidayat Tasikmalaya. Silakan maju. Nah, nggak ada semua. Ya, yang ada langsung maju. Nah, insyaallah. Kemudian Ibrahim Ismail bin Ubaidillah Terangkin. Ya, Ibrahim maju, insyaallah. Ya. Ya. Salim. Ya, silakan insyaallah. Ini sekarang putri. Ternyata putri nggak mau kalah dengan putra. Masya Allah. Langsung. Tahasus minhaj at-talibin. Putri pun ada tahasus minhaj. Masya Allah. Maka diusahakan kalau ada takdirnya, santri putra dengan santri putri itu kalau menikah sama-sama dengan santri putra atau sama-sama dari sama-sama alumninya, sama-sama lulusnya kalau bisa. Saya kadang-kadang itu ngelus dada. Santri putra sukanya itu nikah dengan santri putri, ini arahannya alumni tapi santri putri yang kelas 1, kelas 2 gitu ya. Terus kemudian yang tahasus putri yang sudah selesai, yang pinter-pinter, suaminya baru kelas 5 atau yang lain kan, Masya Allah. Ini namanya santri putra kurang amanah. Bagaimana kalau kita rawat sendiri? Boleh kan? Kalau bisa begitu, itu harapannya banyak titik temu, ngajinya sama, perjuangannya sama, wiridnya sama, mazhab syafi'inya sama, akidah asy'ariyah sama, mestinya banyak titik temu mestinya. Tapi kadang-kadang orang itu memang sukanya titik persatuan, bukan pertemuan. Latifah Az-Zahra binti Marsono Jambi, silakan diambil hadiahnya pada Bu Aziz di Putri. Tahasus Ulumul Quran Aisyah Rahma binti Subadi Surabaya. Raihan Afrianti binti Sunarto Palembang. Tahasus Tajwid Asma Arifah binti Zainal Arifin Magetan. Sufiyati Salah binti Iswanti Magetan. Nihla Amalillah Sulha binti Kaharudin Surabaya. Hafalan Quran tanpa salah. Nama Aminah Hasna binti Kiai Uzairon. Sofa Sofiyah binti Ubaidillah Terangkil. Siti Hajar Hasan binti Hasanuddin Sulsel. Jud Zumratun binti Tungku Mardotillah Aceh. Siti Salmanul Jihan binti Taufik Padang. Sa'idatul Wafiyah binti Emuk Akromin Lamongan. Afifah Dinda Salsabila binti Baronsah Banda Aceh. Khadijah binti Maraden Senegal Riau. Indah Amalia binti Sutrisno Riau. Husna Putri binti Muhammad Yogyakarta. Masya Allah. Ya, ini ada satu prestasi lagi yang sangat kita hargai di Al-Fatah. Ada 19 santri, ada 20 santri yang secara absen sepanjang tahun nggak pernah terlambat, nggak pernah bolos, nggak pernah sakit pun nggak pernah, nggak tahu kalau sakit tetap masuk, yang jelas nggak pernah gaib di bahkan nggak pernah sakit. Ini Masya Allah. Ini silakan, ini punya prestasi khusus, Masya Allah. Ya. Halaqah Utara 2 orang, Ahmad Al-Fiqor Jambi 4 diniyah, Ahmad Rifki Ubaidillah Rembang 4 diniyah. Ya, silahkan maju, Masya Allah, ada hadiahnya, Masya Allah. Ada hadiahnya ini, Masya Allah.
Sunan Giri, Adnan, Blora, Afan, Thailand, 6 diniyah. Poh Telu, Sanman Lombok 1 diniyah, Muhammad Rafli Kendari 2 diniyah, Naufal Soleh Batam 2 diniyah, Kailani Brebes 5 diniyah, Salman Riau 5 diniyah. Putri silakan ambil di Bu Aziz. Latifah Zakia binti Sunganto Kendari, Siti Masiroh binti Santani Banten 1 diniyah, 1 diniyah. Zahra Zahiyah binti R Kunut Ramdan Depok 2 diniyah, Nurlia binti Ridwan Manado 3 diniyah, Anugrah binti Pardin Flores 3 diniyah, Khonsa Najbah binti Basri Palu 6 diniyah. Pondok Pusat Fadlul Morowali 3 diniyah, Ubaidillah Magetan 6 diniyah. Ubaidillah banyak prestasi nih ya. Biar kalian nggak ngantuk aja. Sandi Palu 6 diniyah, Ramadan Subar 6 diniyah. Masya Allah. Silahkan yang merasa namanya dipanggil silahkan maju. Maka di antara tanggung jawabnya pondok pesantren adalah menelurkan penulis-penulis yang baik untuk juga ikut berdakwah lewat tulisan. Saking pentingnya tulisan, Nabi sendiri membuat tim penulis untuk menulis Al-Quran. Kata sebagian orang muzakarah dengan kami, berjuang itu bil qadam bukan bil qalam, katanya. Berjuang itu pakai telapak kaki bukan pakai pena. Wih, kamu bergerak pakai telapak kaki itu taunya kan dari pena, dari pelajaran Al-Quran dan hadis, dari pelajarannya para ulama. Kalau mereka nggak nulis bingung kamu. Quran kalau nggak ditulis bingung. Maka di pondok kita ada perlombaan, ada guru-guru yang mengajari para murid untuk berkompetisi juga dan ikut juga di dalam penulisan. Harapannya muncul penulis-penulis yang bagus dari pesantren kita ini juga. Masya Allah. Coba kita lihat, setiap hari kita terpengaruh dengan berapa kali sebab tulisan, termasuk yang antum sedang dengar juga kalian terpengaruh dengan tulisan yang sedang saya baca ini. Masya Allah. Di tulisannya luar biasa pengaruhnya pada dunia manusia ini. Masya Allah. Sampai orang main HP itu ngapain? Terpengaruh dengan tulisan yang di HP itu. Masya Allah. Sampai lupa ngaji, lupa istri, lupa suami itu gara-gara tulisan. Masya Allah. Nah kalau tulisannya baik kan bagus kan, mengajari di kita macam-macam kebaikan. Kategori anak MI kelas 1, 2, dan 3. Kelas 1 anak MI sudah pinter, sebagian sudah bisa nulis-nulis itu. Pertama, Salman Al-Farisi bin Aswan Darwis, Jakarta Utara, MI Putra. Judul tulisan Pengalaman Mondok di MI. 2. Satri Bima Rayyan bin Hari Novan dari Depok, kelas MI Putra, Pengalaman Mondok di MI. Hamdan Nur Yusuf bin Sutarno, Tanjung Sepreh, MI Putra, Pengalaman saya sekolah di MI Al-Fatah. Kelas 1 sampai 3, 1, 2, 3, Ahmad Saifuddin bin Syanto Lampung, Sunan Giri. Ini kelas bukan di atas MI. Perjuangan dalam meniti manis pahitnya kehidupan Al-Fatah. Muhammad Siddiq Jambi, 3 Trangkil, mujahadahnya seorang pencari barokah. Dimas Laswandi Palembang, kelas 1 Sunan Giri, Bintang Harapan. Kelas 4 sampai kelas 6. Pertama, Salman Abdurrahman bin Cukri, Tangerang, 5 Pusat, menyingkap kemuliaan dan keistimewaan umat akhir zaman. Da'a Darussalam Blitar, 5 Pusat, akankah terlupakan sejarah kegagahan dan keberanian. 3. Uti Khalid Fadilah bin Uti Ahyar, HS Kalbar, 4 Utara. Itu kan bid'ah. Itu kan bid'ah. Mungkin rudut ini ya. Kelas 7 sampai kelas Daurah. Mujahidin Sultan Nur Ibnu Sultan Nur, kelas 8 Poh Telu, mengatasi kesulitan mentarkib syair dalam syarah Ibnu Aqil atau Alfiyah Ibnu Malik, kelas 6. Ini solusi mensarai syair-syair yang ada dalam Ibnu Aqil. Muhammad Adib, kelas Daurah Pusat, akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam pelurusan keyakinan wujudnya Allah Ta'ala tanpa bertempat menurut madhab al-Ash'ari.
3. Muhtad Hafid Ridho Abdillah Temboro kelas 7 Utara. Tingkat minat santri Kampung Darul Hadis Ula tahun ajaran 2021-2022 Pesantren Al-Fatah Utara pada pelajaran Jam'ul Jawami. Takhasus Muhammad Nasir Al-Mubarak Al-Kendari Minhaj kelas Minhaj 2 Ensiklopedi Maulid. 2. Muhammad Iskandar Al-Qur'an Bengkulu Minhaj 2 Pusat Dalil-dalil Amaliyah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. 3. Rahmatullah dari Timika Minhaj kelas 2 Pusat judul tulisan Pernikahan Dini dalam Perspektif Syariat Islam. Sekarang yang putri, MI putri Aliri Hati Al-Ghazali binti Her Sulianto Tangerang kelas 5B pengalaman mondok di MI. Anisah binti Mahsun Temboro pengalaman mondok di MI. Khadijah Cisanata Mardiah binti Tanjung Sepreh pengalaman mondok di MI. Kelas 1-3 Zainab Al-Habibuna binti Abdul Syukur Haji Mirhan Temboro My Story in Madinah Van Java. Anak Pak Syukur, ayahnya pengarang, anaknya jadi pengayal, pengarang ya. Kelas 4 sampai kelas 6. Nisa Nur Alimah binti Enteng Tatang Sumedang 6 MI Putri Sang Penakluk Badai Kehidupan. Alfi Nur Laili Aulia Ramadhani binti Didik Nur Cahyanto Kediri 6 MI menjadikan niat jihad sebagai motivasi beramal. Putri judulnya ganas-ganas melebihi putra judulnya ini. Yolanda Gayatri binti Marjonis Bangka pelita yang terlupa. Nasiruddin Isnaini Ketapang taubat nasuha untuk membersihkan dosa umat Islam. Ini 7 kayak ini sudah kelas 7-8 ya. Khadijah Nur Aini binti Yasin Yusuf Temboro Masruroh sebagai usaha perjuangan dakwah kalangan wanita. Anisah Bila Indriani binti Agus Lilianto Bekasi 7 kelas 7 pengamalan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tahasus Ekha Arina Solehah Aslamiyah binti Subuh Safari Brastagi Sumut Umdah ada apa dengan syahadat. Mutia Haki Pademangan Jakarta Minhaj 2 wanita solehah bagimu surga. 3 Sofiatu Ummah binti Badri Bluro Minhaj 2 salat sunnah kelas ustazah. Maryam Sensio binti Mursaid Majasan Skandal dari Mindanao Filipina. Jenenge kok angel men. Maryam Sensio ustazah diniyah tahfidz bahasa Arab nih at-tahsin wa tartil fi ilmi tajwidil fi ilmi tajwidil qiraah. Ustazah 2 Maida Safa Solihah binti Oni Jatnika Bandung ustazah pondok alumni Bandung keutamaan seorang ibu bisa ibu ya. 3 Ummu Zainab binti Alansah Temboro ustazah diniyah formal buku motivasi mutiara yang berkilau. Kurang lebihnya begitu itu. Kita akhiri majelis kita dengan doa. Nanti kalau Romo Kiai Fatah berkenan kita akan musafah. Siap? Balik. Sudah pulang jelas. Ya. Berarti musafah kita. Kita adakan musafah. Ya, kita akan adakan musafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina kepada hamba-Mu yang saleh yang salihah, kepada para alim ulama, kepada para sahabat Nabi-Mu, kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami ya Allah, kepada santri-santri kami ini ya Allah, yang sudah selesai, yang akan selesai maupun yang sedang datang untuk memulai ngaji ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, luruskanlah kami, ya Allah bimbinglah kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, bayarlah hutang-hutang kami, sehatkanlah kami dari semua penyakit yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah, dan hamba-hamba-Mu yang salihah ya Allah. Jauhkanlah dari santri-santri kami, dari wali muridnya, dari kerabatnya, dari segala urusannya, dari anak cucunya, dari keluarganya, dari akhiratnya, dari dunianya,
dan dari akhiratnya yang selama-lamanya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir ya Allah. Kami titipkan kepada Engkau ya Allah iman kami, ketertiban kami, ketakwaan kami, kewaraan kami, hajat kami, zahir batin kami ya Allah, amalan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk jadi hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhai dalam hidayah dan asbab hidayah untuk diri kami, keluarga kami dan umat Islam seluruh alam. Ya Allah, datangkanlah kepada kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang saleh, yang salihah ya Allah, yang bekerja sama dengan kami untuk menghidupkan agama-Mu, meneruskan perjuangan guru-guru kami, perjuangan wali-walimu, perjuangan para sahabat Nabi-Mu, perjuangan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, disertai dengan hidayah, disertai dengan kelurusan, disertai dengan segala kebaikan, disertai dengan keselamatan dan penjagaan dari-Mu ya Allah, dengan berkahnya seluruh wali, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang beriman, dengan berkahnya seluruh hadirin wal hadirat yang beriman ya Allah, dengan berkahnya hamba-hamba-Mu yang soleh semuanya dari kalangan manusia atau jin ya Allah, dengan berkahnya seluruh Nabi-Mu ya Allah, dengan berkahnya seluruh Rasul-Mu, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kabulkanlah hajat-hajat kami tadi ya Allah, doa-doa kami tadi ya Allah, jadikan masjid ini barokah, asbab kemudahan untuk kami semuanya ya Allah, asbab hidayah untuk kami semua ya Allah, untuk negeri kami dan untuk seluruh alam ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir ya Allah. Mudahkanlah semua urusan wali murid yang mengantar anaknya di pondok, semua santri yang sedang belajar dan yang akan pulang ke daerah masing-masing ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita ada musafahah yang alumni-alumni, baik pun yang tahasus dan yang tahfidz juga. Yang putri salaman dengan bunyai-bunyai yang di putri insyaallah. Lepas itu khidmat seadanya mengikut rizkinya masing-masing insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf, ada kurang nyamannya minta maaf, dan jangan lupa selalu doakan kami biar selalu dipilih dan diluruskan oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini yang musafahah, mungkin Romo Kiai Patah nggak ikut tadi, kurang fit, baru terapi insyaallah. ويصر